Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membantu Anda dalam menjelaskan sebuah konsep kognitif behavior terapi, bahwa ketika kita melihat sebuah graf bagan gitu ya, bahwa bagan ini kita bisa melihat bahwa sebuah situasi tertentu, yaitu bisa jadi external event, stream of thought, atau internal eksperimen, itu akan selalu dimoderatori atau selalu menghasilkan atau meledakkan namanya pikiran otomatis. Dari pikiran otomatis itulah dia akan lahir pada sebuah konteks emosi, dia bisa melahirkan nanti behavior, dan pada akhirnya juga bisa melahirkan psychological reaction. Oke, tapi sebelum itu, nanti ketika kita bicara tentang ini semua, kita akan melihat kata kunci dulu supaya teman-teman bisa memahami lebih mudah. Teman-teman perlu belajar dulu tentang distorsi kognitif. Silahkan nanti dicek di bukunya Judith atau di beberapa referensi. Itu bisa macam-macam ya, bisa ada all or nothing thinking, selective abstraksi, membaca pikiran, prediktif negatif, caltropping, dan seterusnya. Silakan nanti teman-teman membaca ini dulu sebelum teman-teman masuk ke dalam sebuah konsep pemetaan pola pikir kognitif. Di samping itu, teman-teman nanti juga perlu belajar banyak tentang core belief negatif. Ini ada di buku Judith sekitar halaman 300-an. Di core belief negatif, menurut Judith ini akan mengganggu permasalahan, yaitu helpless, worthless, unlovable, dengan beberapa statement, misalkan seperti yang ada di PPT ini. Worthless juga mungkin ada di PPT ini, unlovable juga ada di PPT ini. Silakan nanti dicek di bukunya Judith. Ketika itu sudah muncul, ketika itu teman-teman sudah paham, maka kita akan masuk ke dalam peta konsepnya. Sebenarnya peta konsepnya itu bisa diawali dari relevant childhood, jadi data-data awal sampai pada perilaku akhir. Cuma biasanya kita memotongnya pada situasi satu atau metitos, meaning, emosi, behavior, dan seterusnya. Ada situasi lagi, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita memetakan, bagaimana kita menganalisis perilaku kita, bagaimana kita menganalisis perilaku bermasalah menurut CBT, ya dengan cara begini salah satunya. Kita lihat misalkan situasi satu apa ya, situasinya apa, kemudian pikiran yang otomatis yang terlintas pada diri Anda apa, masuk dari pikiran otomatis apa, emosi dari perasaan itu apa, gitu. Nah, kita awali dulu dari situasi. Jadi teman-teman perlu melihat situasi. Misalkan situasi ada UTS dalam jangka waktu tertentu. Misalkan jangka waktunya adalah jam 12 siang harus dikumpulkan. Maka pikiran otomatis apa yang ada pada diri Anda? Bisa jadi, wah kok gini ya UTS-nya ya, wah aku pasti nggak bisa. Nah, itu pikiran otomatis. Pikiran otomatis itu silahkan ditulis di sini. Pikiran otomatis ini kalau kita rujuk, kita kategorikan nanti di samping, itu ada unsur distorsi kognitif. Jadi kategorinya, nanti kalau Anda sudah menuliskan di sini pikiran otomatisnya apa, maka tarik ke sini, tarik ke samping, apa kategorinya? Kategori distorsi kognitifnya apa? Nah, ini kategori distorsi kognitif ini. Apakah dia masuk all nothing, atau dia masuk seleksi abstraksi, atau membaca pikiran, atau prediksi negatif, dan seterusnya. Silakan dimasukkan di sini. Di situasinya ditulis, UTS harus dikumpulkan jam sekian. Nah, ada perintah UTS harus dikumpulkan. Maka pikiran otomatisnya apa? Ya saya kok gini ya UTS-nya, saya nggak mampu lah kalau begitu. Terus ya gitu ya. Terus habis itu muncul nanti apa ya, tadi itu dikategorikan, kategorinya bisa prediktif negatif, bisa all or nothing, dan seterusnya. Mana yang paling sesuai? Nah, setiap dari distorsi kognitif yang ada 10 tadi, bahkan ada yang referensinya 11, itu kalau disaripatikan atau diakarkan, maka itu bersumber pada core belief negatif. Misalkan tadi ada pernyataan bahwa
gini ya dosen, kok gini ya dosennya memberikan UTS, aku pasti nggak mampu gitu ya. Oh, berarti kalau pernyataan seperti itu, makna pikiran negatifnya itu kalau ditarik ke belakang, kalau ditarik lebih dalam, dia ada core belief negatif, yaitu apa? Helpless. Oke ya, bisa dipahami ya. Atau sehingga nanti ini tulis ini, berarti makna dirinya adalah incompetent, berarti helpless core belief. Ketika itu yang muncul, karena emosi dan perilaku itu selalu dimoderasi oleh pikiran otomatis. Jadi kalau sudah pikiran otomatisnya aku nggak mampu dan sebagainya, bisa jadi emosinya apa? Marah, sedih gitu ya, cemas. Nah, perilakunya apa? Perilakunya macam-macam, bisa mengerjakannya berlebihan, dia bisa meninggalkan pekerjaannya dan seterusnya. Dia mengerjakannya setengah-setengah dan seterusnya. Nah, ini petanya teman-teman. Termasuk nanti misalkan ada situasi baru lagi apa? Teman-teman misalkan situasinya diputusi teman pacar, situasinya adalah saya diputus pacar, maka pikiran otomatis yang muncul bisa jadi pacarku kok ini ya, pacarku gini, padahal saya sudah memberikan yang terbaik pada dia gitu. Itu pikiran otomatis. Maka kalau begitu muncul apa? Di kategorinya apa? Kategori distorsinya. Makna pikiran otomatisnya apa? Oh, jangan-jangan maknanya adalah ini unlovable core belief. Saya tidak dicintai, saya bukan orang gitu ya. Terus habis emosinya ketika saat itu apa? Ya marah lah, putusin sudah memberikan yang terbaik kan bisa jadi marah. Perilakunya ya membanting HP, bisa menghapus nomornya dan seterusnya. Nah, begitu cara mengerjakan dan cara menganalisisnya. Mungkin itu sekilas mungkin stimulus untuk teman-teman bisa berpikir dan mencerna lebih baik. Jadi perhatikan betul, ada situasi pikiran otomatis. Kalau pikiran otomatis yang nanti dikaitkan dengan distorsi kognitif yang ada, dari pikiran otomatis itu selalu akan bersumber pada core belief negatif ya. Pikiran otomatis yang distorsi itu bersumber pada 3 hal core belief, yaitu core belief tentang helpless, worthless, atau unlovable. Mana yang menjadi sebuah sumber utamanya. Dari situ nanti akan muncul emosi dan perilaku. Oke? Jadi ini misalkan ya, ada Pak William misalkan minta untuk mengerjakan tugas lagi nggak bisa mengerjakan. Maka apa maknanya ini? Jangan-jangan maknanya adalah inkompeten. Jadi dia bisa marah, bingung, terus kemudian dia bermain game. Nah gitu ya. Jadi kira-kira itu gambaran sekilas tentang bagaimana memahami permasalahan dalam sudut pandang CBT. Hari Minggu ini selamat terus belajar. Jangan lupa Selasa dikumpulkan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.